Assalamualaikum. Perkenalkan, nama kakak Sufianti. Pada kesempatan kali ini kakak akan menceritakan sebuah dongeng untuk kalian semua dengan judul dongeng Langua dan Pohon Ajaib. Penasaran dengan kisahnya? Ayo kita saksikan bersama-sama. Alkisah, di sebuah desa hiduplah seorang pemuda yang miskin. Dia hidup sebatang kara di gubuk reot di pinggir hutan. Nama pemuda itu adalah Langua. Untuk menyambung kehidupannya, Langua mencari kayu bakar di hutan atau mencari buah-buahan juga di hutan untuk kemudian dijual di pasar. Tidak hanya itu, Langua juga berladang di sebuah ladang samping rumahnya. Akan tetapi, beberapa waktu lalu, ladangnya tidak menghasilkan hasil yang baik karena kemarau panjang yang terjadi. Nah, karena hasil ladangnya tidak memuaskan, akhirnya Langua memutuskan untuk kembali masuk ke dalam hutan untuk mencari kayu bakar dan buah-buahan yang nantinya akan dia jual ke pasar untuk dibelikan makanan tentunya. Nah, akhirnya Langua pun berangkat menuju hutan. Tapi sesampainya di hutan, setelah berjalan cukup lama, setelah melihat-lihat, tidak ada kayu bakar ataupun buah-buahan yang ia dapatkan. Sungguh hasil yang buruk, bukan? Akhirnya, Langua yang sudah kelelahan memutuskan untuk masuk kembali ke dalam hutan sedikit lebih dalam lagi. Langua terus berjalan dan berjalan. Nah, setelah berjalan cukup lama memasuki hutan lebih dalam lagi, Langua yang tadinya sudah kelelahan bertambah lelah, teman-teman. Kasihan sekali Langua ini ya. Nah, akhirnya karena kelelahan dan juga rasa haus, sedangkan perbekalan yang dibawa dari rumah tadi sudah habis. Akhirnya, Langua memutuskan untuk bersandar dan beristirahat di bawah sebuah pohon rindang. Nah, pada saat Langua ini tidur di bawah pohon, tiba-tiba sebuah semburat cahaya mengenai matanya. Langua yang penasaran akhirnya mengikuti arah datangnya cahaya. Kira-kira cahaya apa ya itu? Langua mengikuti arah datangnya cahaya. Kemudian setelah berjalan mengikuti arah datangnya cahaya, akhirnya Langua sampai di depan akar-akar pohon yang menjuntai ke bawah. Pohonnya sangat besar. Langua yang penasaran akan cahaya apa yang mengenainya tadi, akhirnya menyibak akar-akar pohon tersebut. Wah, Langua berani sekali ya. Nah, Langua pun menyibak akar tersebut, dan betapa terkejutnya Langua ketika Langua menyibak akar-akar pohon tersebut. Di balik akar-akar pohon tersebut ternyata ada sebuah pohon yang sangat indah, yang bertangkai emas dan berdaun emas, serta memiliki banyak mutiara-mutiara serta permata di seluruh bagian pohonnya. Kira-kira pohon apa ya yang ditemukan Langua, teman-teman? Nah, karena rasa penasarannya semakin memuncak, akhirnya Langua memutuskan untuk mendekati pohon tersebut. Nah, setelah Langua mendekat, ternyata Langua semakin terpana dengan apa yang dihadapannya. Pohon tersebut berkilauan terkena cahaya matahari, teman-teman. Nah, kemudian Langua yang semakin penasaran akhirnya bertekad untuk menyentuh pohon tersebut. Langua berjalan secara perlahan dan kemudian menyentuh pohon tersebut. Nah, setelah Langua menyentuh pohon tersebut, tiba-tiba sebuah suara terdengar, tapi tidak ada orangnya. Wah, sangat mengerikan ya. Serem gitu. Suara tersebut berkata, "Kamu siapa? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Ini adalah hutan ajaib. Tidak sembarang orang yang bisa melakukannya dan tidak sembarang orang yang bisa masuk ke dalam sini." Langua yang tidak melihat siapa-siapa akhirnya kaget dan mulai ketakutan.
siapa? Siapa? Keluar dan tunjukkan wujudmu. Ini aku yang berbicara. Aku adalah pohon ajaib. Aku yang sedang berada di depanmu. Pohon ajaib? Memang ada sesuatu yang seperti itu? Tentu saja ada. Ini aku sedang berada di depanmu. Aku adalah pohon ajaib. Oh iya, tapi bagaimana kamu bisa sampai di sini? Ini adalah hutan ajaib. Tidak sembarang orang yang bisa masuk ke dalam sini. Kemudian mereka saling berbincang. Aku tersesat. Tadi aku mencari kayu bakar, tapi malah tersesat. Aku sekarang tidak punya makanan lagi. Aku juga sudah haus dan lapar. Aku juga tidak punya air. Kayu bakar dan buah-buahan pun aku tidak dapat. Sungguh malang nasibku, keluh Langua di depan pohon ajaib. Malang sekali nasibmu, wahai manusia. Baiklah, aku akan menolongmu. Tapi sebelum itu, sebutkan dulu namamu. Namaku Langua. Aku tinggal di dekat hutan di sebuah gubuk di pinggir desa. Nah, dengan hati yang iba, akhirnya si pohon ajaib memutuskan untuk membantu Langua. Pohon ajaib memanggil teman-temannya. Hai teman-temanku, ayo keluar sebentar. Seseorang membutuhkan pertolonganmu. Kemudian, tidak beberapa lama, muncul beberapa hewan yang akan membantu Langua nantinya. Ada kambing, ada tikus, ada ayam, bahkan sampai ada beruang untuk membantu Langua. Mereka semua bekerja sama untuk membantu Langua. Nah, Langua, mereka adalah teman-temanku. Nanti mereka akan membantumu. Teman-temanku sekalian, di sini ada manusia yang bernama Langua. Dia sedang kesusahan. Dia tersesat. Dia juga lapar. Jadi, maukah kalian membantunya? Kata si pohon ajaib. Tentu saja kami mau membantu. Iya, tentu saja kami akan membantu, sahut para teman-teman pohon ajaib. Baiklah, sekarang aku akan memberikan perintah ya. Nah, kamu harus mencarikan Langua makanan dan juga air. Kemudian cari juga kayu bakar dan buah-buahan untuk dibawa pulang untuk dijual Langua nantinya di pasar. Bisa ya teman-teman? Bisa pohon ajaib, bisa pohon ajaib, bisa pohon ajaib, tentu saja bisa pohon ajaib. Nah, semua akhirnya setuju untuk membantu Langua. Kemudian para hewan pun mulai beranjak dari posisinya masing-masing untuk membantu Langua. Nah, tidak lama kemudian bantuan yang sudah dijanjikan oleh pohon ajaib Langua sudah terkumpul, mulai dari air, buah-buahan, sampai kayu bakar dan juga makanan untuk Langua sudah tersedia. Langua sangat berterima kasih kepada pohon ajaib. Terima kasih pohon ajaib, kamu sungguh benar-benar pohon yang baik hati. Kemudian Langua pun kembali ke rumahnya dengan panduan dari hewan-hewan di sana. Setelah sampai di rumahnya, Langua kemudian mengemasi barang-barang yang akan ia jual ke pasar. Mulai dari ranting kayu bakar, ada buah-buahan yang diberikan oleh pohon ajaib tadi, sampai makanan yang berlebih yang diberikan oleh pohon ajaib pun ia berniat untuk menjualnya. Semua ia ingin tukar dengan uang. Nah, kemudian dia pergi di pasar dan tidak disangka-sangka tawaran dari pedagang yang biasanya membeli kayu bakar dan juga buah Langua menjadi 2 kali lipat. Kata pedagang tersebut sih, kayu bakar yang dibawa Langua itu sangat berkualitas
sehingga ia berani menawar dengan harga 2 kali lipat. Tidak hanya itu, buah-buahan yang dibawa Langua pun kali ini sangat segar. Akhirnya dia juga membeli buah-buahan yang Langua bawa dengan harga 2 kali lipat. Langua yang sudah mendapatkan uang sangat senang dan kembali ke rumahnya. Sampainya di rumah, dia sudah berpikir licik. Kemudian Langua memutuskan untuk berkunjung kembali ke hutan ajaib pada keesokan harinya. Pada keesokan harinya, Langua pun kembali berangkat untuk menuju ke hutan ajaib untuk bertemu dengan si pohon ajaib. Sesampainya di sana, ternyata si pohon ajaib sedang berbicara dan berbincang ria bersama sahabatnya si awan ajaib. Kemudian Langua datang. "Hai pohon ajaib, aku datang lagi ke hutan ajaib." "Wah, ternyata Langua. Selamat pagi Langua. Apa kabarmu hari ini?" "Kabarku baik. Bagaimana dengan kabarmu?" "Aku juga baik." "Oh iya, perkenalkan, ini adalah sahabatku juga. Ia adalah awan ajaib. Ia bertugas untuk menurunkan hujan di daerah sekitar ini." Karena mendengar perkataan si pohon ajaib tadi mengenai kemampuan awan ajaib, niat Langua menjadi tambah buruk. Tidak hanya ingin memanfaatkan kebaikan si pohon ajaib, tapi dia juga mau memanfaatkan si awan ajaib. Setelah mendengar penuturan si pohon ajaib, Langua berkata, "Wah, itu hebat sekali. Maukah kau berteman juga denganku, wahai awan ajaib?" "Kenapa aku harus berteman denganmu? Manusia itu kan jahat. Aku tidak mau berteman dengan kamu." Pohon ajaib yang baik hatinya mendengar perkataan awan ajaib pun berkata, "Kamu tidak boleh seperti itu, wahai awan ajaib. Langua adalah temanku. Berarti itu artinya dia adalah temanmu juga. Kamu tidak boleh seperti itu. Jadi, maukah kamu berteman dengan Langua?" Kemudian, karena mendengar perkataan si sahabatnya, si pohon ajaib, maka awan pun terpaksa berteman dengan Langua. "Baiklah, aku akan berteman denganmu atas permintaan temanku." Nah, kemudian si pohon ajaib bertanya kembali, "Oh iya Langua, kenapa kamu hari ini datang kemari lagi? Apakah ada yang bisa aku bantu lagi?" Kata si pohon ajaib yang baik hati. Kemudian si Langua dengan akal liciknya, dia berkata, "Aku datang ke sini karena aku ingin meminta bantuan padamu, pohon ajaib." Kemudian pohon ajaib berkata, "Bantuan? Bantuan apa itu? Aku akan membantumu jika aku memang bisa." Mendengar perkataan si pohon ajaib, Langua semakin semangat untuk menjalankan rencana jahatnya untuk memanfaatkan kebaikan hati si pohon ajaib. Nah, kemudian ia berkata, "Begini pohon ajaib, kemarin buah yang kamu berikan dan juga ranting kayu bakar yang kamu berikan itu kualitasnya sangat bagus, sehingga aku mendapat uang 2 kali lipat dibandingkan biasanya. Nah, karena persediaanku belum cukup, aku ingin meminta bantuanmu lagi untuk mencarikan lagi kayu bakar tersebut dan juga buah-buahan itu, karena pedagang yang membelinya sangat menyukainya, dan juga pedagang tersebut berkata dia bersedia membayarku 2 kali lipat jika aku membawakannya barang yang sama," kata Langua. Kemudian dengan senang hati si pohon ajaib berkata, "Baiklah Langua, aku akan membantumu. Nanti aku akan bilang kepada teman-temanku lagi untuk membantumu." Nah, kemudian setelah itu Langua kembali menjalani rencana jahatnya untuk memanfaatkan kemampuan si awan ajaib. Nah, Langua berkata, "Bolehkah aku meminta tolong satu lagi?" Nah, si pohon ajaib pun berkata, "Tentu saja, apa itu? Katakan saja, aku akan membantumu jika aku bisa." Aku sebenarnya juga berladang,
Tapi akhir-akhir ini ladangku tidak berbuah bagus, tidak menghasilkan buah yang bagus, sehingga aku kesulitan untuk mendapatkan makanan, kata Langua. Kemudian dia melanjutkan perkataannya. Jadi, bolehkah aku meminta bantuan kepada awan ajaib untuk menurunkan hujan? Kenapa harus aku? Aku tidak mau menolongmu. Kita baru saja bertemu. Aku tidak mau menolong manusia jahat sepertimu. Kemudian, karena kasihan kepada Langua, akhirnya si pohon ajaib kembali membujuk awan ajaib. Kamu tidak boleh begitu, pohon ajaib. Kamu tidak boleh begitu, pohon ajaib. Kamu harus membantu ada yang membutuhkan pertolonganmu. Turunkanlah hujan ke ladang Langua. Aku yakin airmu tidak akan habis. Karena mendengar perkataan si pohon ajaib, lagi-lagi si awan ajaib pun terbujuk. Baiklah, aku akan menolongmu. Tapi yang perlu kamu ingat, aku menolongmu bukan karena aku benar-benar ingin menolongmu, tapi karena sahabatku si pohon ajaib yang memintanya. Baiklah, aku akan mengingatnya baik-baik. Tapi sebenarnya aku juga ingin berteman denganmu, wahai awan ajaib. Setelah percakapan tadi, si pohon ajaib pun mulai mengumpulkan kembali teman-temannya untuk membantu Langua. Dan tidak lama setelah itu, kayu bakar, buah-buahan, serta makanan-makanan sudah terkumpul di depan Langua. Dan Langua pun membawanya kembali pulang. Tak lupa ia berterima kasih. Tapi terima kasihnya itu sebenarnya hanya dalih. Terima kasih pohon ajaib. Aku akan kembali dan menjualnya. Sepertinya hari ini aku bisa tidur dengan selimut hangat karena kamu telah membantuku. Aku juga akan tidur dengan perut kenyang karena kamu sudah membantuku. Terima kasih ya, pohon ajaib. Tentu saja, Langua. Sama-sama, datanglah kembali jika kamu masih memerlukan bantuan, kata si pohon ajaib. Akhirnya si Langua pun beranjak pulang. Nah, setelah Langua pulang, awan ajaib berkata kepada si pohon ajaib, "Kamu itu terlalu baik, sahabatku. Bisa saja kan Langua itu punya maksud jahat terhadapmu. Lihatlah pandangannya tadi. Bukankah itu sangat mencurigakan?" "Kamu terlalu berpikir negatif, wahai temanku," kata awan ajaib. "Tapi aku rasa Langua memang menyembunyikan maksud lain di balik senyumannya tadi." "Kamu terlalu berprasangka buruk, wahai awan ajaib. Sudahlah, hentikan pembicaraan ini. Lebih baik kita bermain bersama lagi bersama penghuni hutan lain." Kemudian si pohon ajaib pun bermain kembali bersama si sahabatnya si awan ajaib. Nah, kemudian ternyata di perjalanan pulang, Langua kembali memikirkan rencana buruk terhadap si pohon ajaib. Hatinya sangat galau jika harus berjalan dari rumahnya masuk ke dalam hutan ajaib. Akhirnya dia pun memutuskan untuk membawa pohon ajaib untuk pindah ke samping rumahnya, agar Langua ketika menginginkan sesuatu, ia hanya tinggal meminta kepada pohon ajaib. Kemudian ia berpikir, sebaiknya bagaimana ya cara aku untuk memindahkan pohon ajaib ke samping rumahku? Aku harus memikirkannya agar besok aku bisa langsung memindahkannya. Kemudian sebuah ide terlintas di kepala Langua. Aku akan menebang pohon ajaib saja, kemudian aku akan menanamnya kembali di dekat rumahku, agar aku tidak perlu capek-capek lagi masuk ke hutan ajaib yang jauh. Kakiku sampai pekal tadi rasanya. Kemudian pada keesokan harinya, Langua pun kembali berkunjung ke hutan ajaib. Kali ini ada yang berbeda. Langua membawa kapak di belakangnya.
Kemudian ia sampai di hutan ajaib. Di sana ia melihat pohon ajaib yang sedang sendiri. Kemudian dia berpikir seperti ini. Wah, ternyata pohon ajaib sedang sendiri. Kebetulan sekali. Nah, setelah itu Langua pun menghampiri pohon ajaib. Pohon ajaib menyapa Langua seperti biasanya. Hai Langua, hari ini apakah kamu ingin minta tolong lagi? Aku akan membantumu dengan senang hati. Aku tidak ingin minta tolong padamu. Aku hanya mau berterima kasih padamu karena kamu sudah membantuku. Kemudian dengan perkataan Langua yang seperti itu, si pohon ajaib pun langsung percaya. Kemudian Langua berkata lagi, oh iya, hari ini kamu sendiri ya? Tidak bersama dengan awan ajaib sahabatmu itu? Iya, aku sedang sendiri. Tadi aku menyuruh awan ajaib untuk pergi ke ladangmu dan menyirami tanaman-tanamanmu agar bisa tumbuh subur. Oh, kalau begitu bagus sekali. Semoga ladangku setelah ini bisa berbuah lebat lagi seperti sebelumnya. Kemudian setelah itu Langua pun berucap, oh iya, aku juga mau memberikanmu sesuatu. Aku membawa hadiah sebagai balasan karena kamu sudah membantuku. Hadiah? Hadiah apa itu? Ucap si pohon ajaib kegirangan. Ada deh, kamu tutup matamu dulu ya. Aku akan memberikanmu hadiah. Kemudian awan ajaib pun menutup matanya. Kemudian setelah itu Langua mengendap-endap dan kemudian dengan sekali hentakan ia menebas dan menebang si pohon ajaib. Syat! Akhirnya si pohon ajaib pun tumbang. Setelah menebang pohon ajaib, awan ajaib tiba-tiba muncul. Apa-apaan ini Langua? Apa yang kamu lakukan pada sahabatku? Aku hanya menebaskan kapakku kepadanya. Aku akan menanamnya kembali kok. Aku akan memindahkannya dekat-dekat rumahku. Bagaimana bisa kamu berbuat seperti itu Langua? Awan ajaib sudah berbuat baik kepadamu, tapi kamu malah menebangnya. Aku akan memindahkannya kok. Aku akan memindahkannya ke dekat rumahku agar aku tidak perlu berjalan kaki lagi untuk menemuinya dan meminta tolong padanya. Aku Langua. Kamu benar-benar egois. Tahukah kamu kalau pohon ajaib adalah pusat dari semua kekuatan yang ada di hutan ajaib ini? Jika pohon ajaib mati, maka hutan ajaib juga akan menghilang. Kamu benar-benar sudah keterlaluan Langua. Aku tidak bisa memaafkanmu lagi. Mulai sekarang, aku juga tidak akan menurunkan hujan di desamu lagi. Aku akan membuatnya gersang. Setelah berkata demikian, kemudian petir pun menggelegar. Duar! Setelah petir menyambar, awan ajaib pun hilang entah kemana, meninggalkan sahabatnya yang telah mati ditebang oleh Langua. Dan Langua yang sudah menyesal akan perbuatannya, karena dia ternyata telah menghilangkan hal yang sangat penting untuk hutan ajaib. Kemudian ia kembali pulang ke rumahnya dengan perasaan sedih dan menyesal. Kemudian setelah beberapa waktu berlalu, ucapan dari si awan ajaib benar-benar menjadi kenyataan. Desa Langua menjadi desa yang gersang. Penduduknya mulai meninggalkan desa tersebut, meninggalkan Langua seorang diri. Aku sangat menyesal karena telah berbuat demikian pada pohon ajaib. Seharusnya aku tidak menebangnya. Seharusnya aku berbuat baik padanya karena aku telah ditolong olehnya. Aku benar-benar bersalah kali ini. Ucap Langua merasa sedih. Namun kesedihan itu sudah tidak berguna lagi karena pada kenyataannya kini hutan ajaib telah menghilang bersama dengan kepergian si pohon ajaib. Tinggallah Langua seorang diri di desa tersebut meratapi kehidupannya yang sudah melakukan kesalahan.
Itu dia tadi teman-teman, kisah antara Langua dan pohon ajaib. Semoga kisah tadi bisa memberi manfaat ya. Ingat anak-anak, jangan lupa untuk tetap menjaga lingkungan dan jangan menjadi seperti Langua yang menebang pohon secara sembarangan, sehingga hutan yang tadinya lebat, yang penuh dengan kegembiraan, kini menghilang bersama hilangnya pohon ajaib. Nah, kalian juga tidak boleh berbuat seperti itu ya. Kalian harus pandai bersyukur dan berterima kasih dan jangan egois. Ketika seseorang membantumu, kamu harus mengucapkan terima kasih. Dan ketika bersalah, ucapkanlah minta maaf. Karena penyesalan di belakang tidak akan berguna lagi, seperti yang terjadi pada Langua. Oke adik-adik, pertemuan kita sampai di sini saja ya. Terima kasih karena sudah menyaksikan dongeng kakak. Terima kasih juga telah menonton dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia dan thank you for watching.